Katanya, Indonesia adalah negara kaya. Namun faktanya, Indonesia belum juga berjaya. 267,7 juta jiwa penduduk Indonesia harusnya menyadari, jika potensi dan aksi tidak diimbangi, maka tak akan memiliki arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Fadilah bersama rekan saya, Mega Ainun Ayulandari dari Institut Pertanian Bogor. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah luas lautan. Perikanan adalah salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2019, bahwa nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 73.681.883.000 rupiah, di mana nilai tersebut meningkat 10,1% dari hasil ekspor pada tahun 2018. Di sisi lain, Indonesia berada di kawasan segitiga karang dunia yang disuguhi potensi sumber daya laut yang sangat melimpah. Setidaknya ada lebih dari 550 jenis rumput laut potensial ada di Indonesia. Namun, hingga kini hanya sekitar 5 jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang baru dibudidayakan secara massal. Salah satunya yaitu anggur laut. Daerah yang berpotensi untuk membudidayakan anggur laut yaitu Pulau Bunguran, Natuna. Pulau Bunguran merupakan salah satu sentra produksi anggur laut yang terletak di utara Provinsi Kepulauan Riau. Pada daerah ini, anggur laut banyak ditemukan tersebar di sepanjang pantai pada zona pasang surut hingga tubir. Oleh karena itu, potensi pasar dan pengembangan budidaya anggur laut sangat memungkinkan untuk dilakukan di Pulau Bunguran, mengingat wilayah lautnya cukup mendukung untuk kegiatan budidaya, sehingga pengembangan budidaya anggur laut akan memberikan kesempatan yang luas untuk berbagai usaha marikultur oleh masyarakat. Anggur laut telah lama dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakat di sekitar Pulau Bunguran. Namun, potensi pengembangan serta budidaya di wilayah tersebut belum dilakukan karena masyarakat cenderung masih mengeksploitasi secara langsung di perairan. Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui secara mendalam bahwa anggur laut merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dibudidayakan. Menurut Tapotubon pada tahun 2018, anggur laut memiliki kandungan mineral, protein, karbohidrat, dan serat kasar tinggi, tetapi kadar lemak rendah, sehingga dapat dikembangkan sebagai makanan fungsional. Oleh karena itu, masyarakat setempat perlu diberikan edukasi mengenai proses budidaya, pengolahan anggur laut, hingga menjadi sebuah produk pangan yang bernilai jual, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan Kripsi, upaya pengoptimalan potensi laut melalui anggur laut berbasis pemberdayaan masyarakat di Pulau Bunguran, Natuna. Jadi, Kripsi merupakan kerupuk berbahan dasar anggur laut di mana metode pembuatannya terbilang cukup mudah, sehingga masyarakat di Pulau Bunguran dapat langsung mengaplikasikan proses pembuatannya. Proses pembuatan Kripsi diawali dari pemanenan anggur laut. Kemudian, anggur laut yang telah dipanen dibersihkan di bawah air mengalir dan dikeringkan terlebih dahulu.
Proses pengeringan anggur laut cukup memanfaatkan energi panas dari matahari secara langsung selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah diperoleh anggur laut kering, anggur laut dihaluskan menggunakan blender atau alat semacamnya dan diayak menggunakan ayakan agar diperoleh tepung anggur laut dengan tekstur yang halus. Kemudian, setelah diperoleh tepung anggur laut tersebut dicampurkan dengan tepung terigu tinggi protein dan ditambahkan perasa serta air secukupnya dan bahan tambahan lain hingga terbentuk adonan yang kalis. Kemudian, adonan tersebut dibentuk dengan ukuran yang disesuaikan sesuai keinginan dan dikukus selama kurang lebih 20 menit agar mendapatkan tekstur yang cukup matang. Adonan yang telah dikukus kemudian dipotong tipis-tipis hingga menyerupai ukuran kerupuk pada umumnya dan dikeringkan kembali. Proses pengeringan terakhir sangat dianjurkan menggunakan oven dengan suhu 75 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Setelah berbagai proses tersebut, diperoleh kerupuk anggur laut siap goreng berupa lembaran-lembaran yang tipis. Keunikan yang ditawarkan oleh produk ini yaitu bahan dasarnya yang terbuat dari anggur laut yang sangat terkenal memiliki berbagai kandungan gizi tinggi yang baik itu zat gizi makro ataupun zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selain itu, Kripsi juga hadir sebagai oleh-oleh khas dari Pulau Natuna yang menawarkan produk makanan bergizi tinggi dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Selain kedua hal tersebut, keunikan Kripsi lainnya yaitu Kripsi memanfaatkan sumber daya alam lokal sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani anggur laut yang ada di Indonesia. Dalam tahap pengimplementasian Kripsi tentu membutuhkan berbagai pihak-pihak terkait. Yang pertama yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di mana tugas dan wewenangnya yaitu melakukan kajian terkait konsep program Kripsi yang digagas berdasarkan pada kondisi wilayah di Pulau Bunguran Natuna. Yang kedua, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, di mana tugas dan wewenangnya yaitu merumuskan konsep dan kebijakan standarisasi lingkup industri yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, yang bertugas memberikan berbagai perizinan, baik surat izin tempat usaha, izin daftar usaha industri, ataupun berbagai perizinan lainnya yang berhubungan dengan sistem penanaman modal dan perizinan. Yang terakhir yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan jasa keuangan. Tahap implementasi Kripsi yaitu merumuskan grand design program Kripsi. Kemudian, tahap kedua, perumusan konsep kebijakan standarisasi lingkup industri yang terlibat bersama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, serta melakukan kajian terkait konsep program oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tahap yang ketiga yaitu sosialisasi mengenai anggur laut dan Kripsi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Yang keempat, uji coba kelayakan dan keamanan produk oleh BPOM. Kemudian, tahap yang kelima yaitu penerapan program produk Kripsi bagi masyarakat di sekitar Pulau Bunguran Natuna. Tahap yang terakhir yaitu pengawasan dan kontrol secara berkala. Kesimpulan yang dapat diambil dari esai ilmiah ini adalah besarnya wilayah yang berombak pasang surut sangatlah tepat sebagai salah satu tempat pembudidayaan anggur laut, sehingga hal tersebut mampu meningkatkan sektor perekonomian melalui industri pangan berupa produk olahan berbahan dasar anggur laut. Pemberdayaan masyarakat daerah sebagai salah satu motor penggerak dalam memajukan perekonomian daerah menjadi daya tarik tersendiri dalam produk Kripsi. Bahkan, Kripsi mampu menjadi revolusi produk oleh-oleh khas Natuna yang memiliki berbagai kandungan gizi yang cukup tinggi. Kripsi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dalam sektor kemaritiman. Jika bukan kita yang melakukan perubahan, akan dibawa kemana arah bangsa ini? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.